Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan analisis saya, yaitu analisis jurnal yang berjudul Ethical Issues in Electronic Commerce yang disusun oleh P.T. Ansted dan Jackie Gilbert. Nah, research problem yang ada pada jurnal ini yaitu permasalahan-permasalahan etika yang muncul karena cepatnya perkembangan e-commerce. Kemudian, why is problem or question important? Nah, adanya pergeseran mekanisme perdagangan yang awalnya dari tradisional atau konvensional menjadi e-commerce itu tuh memunculkan isu-isu etika baru, sehingga diperlukan pemecahan masalah terkait isu-isu pada e-commerce tersebut. Nah, dibutuhkan regulasi-regulasi terkait isu-isu e-commerce yang dapat mendukung lingkungan perdagangan e-commerce. Nah, misalnya pada isu-isu yang terjadi pada e-commerce itu seperti isu privasi, isu security atau security yang awalnya itu tidak ada pada perdagangan tradisional atau konvensional, sehingga regulasi-regulasi itu tuh regulasi-regulasi terkait privacy atau security itu diperlukan pada untuk menyelesaikan isu-isu privasi dan security pada e-commerce itu, sehingga mendukung lingkungan perdagangan e-commerce. Kemudian author approach-nya di sini saya memilih induktif karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada e-commerce. Kemudian assumption about real world-nya, saya memilih pragmatism karena jurnal ini tuh memberikan informasi terkait contoh-contoh permasalahan etika yang ada pada e-commerce. Kemudian berikutnya relevan teori, yaitu saya di sini menggunakan jurnal ini menurut saya itu menggunakan teori etika karena jurnal ini ya sudah jelas membahas tentang etika yang ada pada e-commerce. Kemudian hipotesisnya tidak ada, sampelnya tidak ada, variabel dan statistikalnya juga tidak ada. Kemudian result atau hasilnya. Nah, menurut saya privacy dan keamanan menjadi masalah utama pada e-commerce karena kedua hal tersebut itu merupakan masalah baru yang awalnya itu tidak ada pada perdagangan konvensional. Regulasi-regulasi terkait privasi dan keamanan pun juga belum pada e-commerce itu awalnya juga belum ada. Kemudian karena kedua hal tersebut saling berkaitan, maka pihak e-commerce harus menyediakan keamanan yang ketat agar menjaga privasi konsumen supaya permasalahan seperti spamming serta kebocoran data dan masalah-masalah lainnya yang ada pada e-commerce itu tidak terjadi lagi dan tidak merugikan konsumen. Berikutnya conclusionnya, yaitu di sini menurut saya ada 3, yaitu masalah etika yang terjadi dalam e-commerce merupakan hal yang nyata karena dengan adanya e-commerce itu benar-benar menimbulkan isu-isu etika baru. Kemudian perubahan teknologi yang cepat itu membawa produk atau layanan baru ke pasar yang disertai dengan strategi baru, di mana dengan adanya hal-hal baru tersebut masalah etika yang baru pun akan muncul. Kemudian yang ketiga, self-regulation itu harus disediakan untuk mendukung lingkungan e-commerce yang etis, di mana perusahaan-perusahaan penyedia e-commerce itu harus bisa memberikan regulasi terkait misalnya privacy, ketentuan privacy yang berhubungan dengan konsumen. Berikutnya improvement dari saya itu saya ingin menilai self regulation terkait privacy pada e-commerce di Indonesia yang contohnya itu misalnya Tokopedia. Nah, di sini saya akan menggunakan metode yang akan saya gunakan yaitu studi kasus, misalnya dengan wawancara atau kuesioner terkait dengan privacy, misalnya langsung ke bagian yang
orang atau bagian yang mengatur regulasi pada e-commerce tersebut. Kemudian berikutnya jurnal kedua terkait jurnal kedua yaitu yang berjudul Emerging Ethical Perspective of E-commerce yang disusun oleh Lisa Harris, Annie Mary Coles, dan Richard Davis. Research problem yang ada pada penelitian ini, jurnal ini itu menurut saya ada dua, yaitu apakah perdagangan e-commerce merupakan aktivitas lama dengan bentuk baru atau proses baru dengan ide dan asumsi lama. Kemudian yang kedua, sejauh mana prinsip etika pada perdagangan lama atau tradisional masih berlaku untuk e-commerce atau justru perlu disusun ulang. Now, why is problem or question important? Yang pertama, perlu adanya kejelasan batas antara prinsip etika lama dan prinsip etika yang berlaku pada e-commerce. Yang kedua, adanya penyusunan regulasi terkait e-commerce akan membantu pelaku bisnis serta konsumen. Lalu yang ketiga, keterbukaan atau akses informasi oleh konsumen pada e-commerce penting karena berpengaruh terhadap bisnis. Nah, ini sebenarnya jurnal ini tuh menurut saya itu tuh mirip dengan jurnal yang pertama, di mana di sini tuh terkait dengan isu etika yang ada pada e-commerce. Isu etika yang ada pada e-commerce, kemudian tuh juga dibutuhkan regulasi terkait isu-isu yang ada pada e-commerce itu. Kemudian tapi jurnal ini itu juga membahas terkait informasi, di mana informasi itu berperan bagi konsumen, dan keterbukaan atas informasi itu tuh juga mempengaruhi bisnis dari e-commerce itu sendiri. Kemudian author approach-nya induktif, lalu assumption-nya pragmatism. Nah, author approach dan assumption about reward-nya ini juga sama dengan jurnal yang pertama, yaitu induktif karena jurnal ini tuh menggunakan metode kualitatif serta pengamatan terhadap fenomena e-commerce. Lalu pragmatism karena jurnal ini tuh memberikan informasi terkait contoh-contoh permasalahan etika yang ada pada e-commerce. Kemudian berikutnya teorinya pun menurut saya sama, yaitu teori etika. Lalu hipotesis variabel sampel dan statistical testnya juga tidak ada. Nah, resultnya dari penelitian ini, dari jurnal ini itu dibagi menjadi 3 level berdasarkan pada pertukaran informasi. Nah, yang pertama itu level 1 yaitu intra-organisational e-commerce, di mana konsep pada level 1 ini konsep transaksi online yang terjadi sama seperti konvensional, misalnya perdagangan barang dari pemasok ke pelanggan. Lalu yang kedua level 2 yaitu e-commerce equals e-business, di mana konsep e-commerce itu adalah aktivitas yang melibatkan sejumlah pertukaran informasi dari bisnis ke bisnis maupun bisnis ke pelanggan. Lalu yang level 3 big picture e-commerce, pada level ini mencakup masalah sosial dan budaya yang lebih luas yang berkaitan dengan transaksi potensial. Nah, kenapa mencakup masalah sosial dan budaya? Mungkin pada level ini itu udah mencakup transaksi global, di mana level informasinya itu sudah sangat luas karena global, sosial dan budaya, masalah sosial dan budaya itu masuk di level ini di e-commerce, karena masalah sosial dan budaya dari tiap-tiap negara itu mungkin berbeda-beda. Berikutnya itu conclusion. Nah, pada level 1 dan level 2 itu masih mempertahankan fokus yang didefinisikan oleh perdagangan dalam pengertian tradisional. Nah, karena kan level 1 sama level 2 itu ya masih transaksi yang terjadi itu mungkin masih
masih tradisional karena masih sempit lah ruang lingkupnya, masih di dalam mungkin hanya perusahaan dengan pemasok dan kemudian hanya perusahaan dengan perusahaan atau perusahaan dengan konsumen di level dalam negeri. Nah, kemudian level 3 itu sudah menggunakan potensi penuh dari internet. Karena di level 3 ini asumsinya transaksi yang terjadi itu menggunakan potensi penuh internet itu sudah global, di mana transaksinya itu mungkin sudah antar negara atau mungkin antar benua. Kemudian fungsi penggunaan web dapat memberikan informasi yang belum pernah diberikan sebelumnya, sehingga akan memiliki efek restrukturisasi terhadap aktivitas bisnis. Berikutnya, informasi menjadi hal yang penting bagi pelanggan yang dapat mempengaruhi pasar, karena ketersediaan informasi misalnya terhadap suatu produk itu dapat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap perilaku belanja dari konsumen. Misalnya dari produk A informasinya kurang lengkap, mungkin konsumen itu bisa berpindah ke produk B yang informasinya itu lebih lengkap gitu, sehingga informasi ini itu tentunya akan mempengaruhi pasar dari suatu produk tersebut. Nah, kemudian interaksi antara teknologi yang terus berubah dan hukum yang tertinggal, karena mungkin hukum itu belum mengatur terkait dengan adanya globalisasi terkait teknologi seperti itu. Yang terkait dengan perdagangan online menjadi ruang bagi organisasi proaktif untuk menetapkan standar etika yang tinggi, di mana organisasi yang proaktif terhadap standar-standar etika itu bisa ikut misalnya berkontribusi memberikan saran terkait dengan etika pada perdagangan e-commerce. Kemudian improvementnya di sini improvement yang ingin saya lakukan yaitu melihat efektivitas dari regulasi terkait privasi atau menilai kekuatan informasi terhadap perilaku belanja konsumen menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh langsung dengan kuesioner dari konsumen. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.